Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul rumusan masalah. Saya Putri Hermina. Saya Wardah Mulyariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah proses mengubah suatu fenomena ataupun isu menjadi pertanyaan peneliti yang spesifik, jelas, dan struktur yang akan dijawab melalui penelitian ilmiah, berfungsi sebagai fokus dan panduan untuk mengumpulkan data serta mencapai tujuan peneliti yang biasanya terbentuk kalimat tanya ataupun menjadi jembatan antara latar belakang masalah dan tujuan peneliti. Baik, adapun inti dari perumusan masalah yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menentukan inti dari persoalan yang ingin diselesaikan atau dipahami lebih dalam, dan yang kedua itu ada namanya pertanyaan, yaitu mengubah isu menjadi pertanyaan yang spesifik, misalnya mengapa, bagaimana, ataupun apakah ada hubungannya. Dan yang ketiga itu adalah fokus peneliti yang memberikan arahan yang jelas agar peneliti tidak menyimpang dan tahu data apa yang harus dicari. Dan yang terakhir itu ada jembatan, yaitu menghubungkan penjabaran masalah ataupun latar belakang dengan tujuan metode penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif, yang kedua, komparatif, dan yang ketiga, asosiatif. Jadi, deskriptif yaitu menanyakan tentang suatu fenomena secara mandiri. Contohnya, mengapa banyak pelajar di Indonesia suka bermain handphone. Yang kedua adalah komparatif, yaitu membandingkan antara dua variabel ataupun lebih. Contohnya, apakah ada perbedaan antara motivasi kerjasama antara pegawai negeri dengan pegawai swasta. Yang ketiga, asosiatif, yaitu menanyakan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan antara jajanan anak dengan tumbuh kembang anak? Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip perumusan masalah. Prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian meliputi: yang pertama, berdasarkan teori dan dasar. Artinya, perumusan masalah harus berangkat dari kenyataan, fakta atau fenomena yang ada, bukan dari dugaan semata. Yang kedua, bertujuan menemukan dan menyusun teori baru, karena inti penelitian kualitatif adalah pengembangan pemahaman atau teori. Selanjutnya, melibatkan dua atau lebih faktor yang saling berhubungan secara logis dan menimbulkan pertanyaan atau masalah yang perlu dijawab. Selanjutnya, fokus sebagai pembatas penelitian. Meskipun penelitian kualitatif bersifat terbuka, peneliti tetap perlu menemukan fokus sesuai pilihan dan paradigma ilmiahnya. Ya, dan yang terakhir, memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu menentukan sejak awal data mana yang relevan dan tidak relevan agar penelitian lebih terarah. Prinsip-prinsip tersebut bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, namun tetap perlu diperhatikan agar perumusan masalah jelas dan terarah. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.